Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Afsahu man ata bil bayan. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi jami'il aqwan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nastaghfirullahal azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, pengurus Masjid Ar-Rawdah, Bang Haji Alek, Pak Haji Sugiharto, dan yang lain-lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib, khususnya kajian tasawuf Islam atau tauhid sufi pada malam Kamis di Masjid Ar-Rawdah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, menutupi aib-aib kita dunia dan akhirah, dan meridai kita di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita bacakan hikmah ke-85 tentang bagaimana seseorang yang telah dibukakan oleh Allah cahaya keyakinan, dia melihat akhirat lebih dekat kepada dirinya daripada melihat dunia ini. Artinya walaupun zahirnya ada di dunia, namun batinnya berada di akhirat. Dia telah berada pada fase seakan-akan telah berada pada posisi bahwa dia, sebagaimana dalam hadis Nabi yang pernah kita sampaikan, mutu qabla an tamutu. Dia telah mematikan egonya sehingga dia mati sebelum kematian menjemputnya, namun dengan kematian itulah dia hidup. Zahirnya di dunia, batinnya di akhirat. Zahirnya ma'al khalqi, zahirnya bersama makhluk, wa batinuhu ma'al khalqi, sedangkan batinnya bersama al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud bukan menafikan dunia, bukan meninggalkan kehidupan dunia, bukan pula membenci dunia. Yang dimaksud adalah meninggalkan mencintai dunia, menjauhkan jiwanya daripada kecintaan kepada dunia, namun batinnya senantiasa terkait dengan akhirat. Terlepas apakah kehidupannya di dunia diberikan kenikmatan secara zahir dengan kekayaan atau yang lainnya, namun yang menjadi ukuran adalah bagaimana di hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul, mencintai akhirat. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada hikmah yang ke-86 dan ke-87. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Berkata Al-Imam Sayyidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, semoga Allah meridainya dan semoga berkah ilmu beliau, berkah kesalihan beliau, berkah ketakwaan beliau di sisi Allah, Allah limpahkan keberkahannya bagi kita, untuk kita, bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jalla rabbuna ay yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Jalla Rabbuna, maha tinggi Tuhan kita, ayyu'amilahul abdu naqdan, bahwasanya hamba bermuamalah mengabdi kepadanya secara naqdan,
secara kontan, secara cash, fayujaziyahu nasi'atan, lalu dia membalas secara cicil. Mustahil. Allah tidak akan mungkin membalas hambanya yang mempersembahkan dirinya hanya kepada Allah dengan sepenuh jiwa raganya, bahwa Allah membalasnya dengan balasan yang sedikit demi sedikit. Tidak mungkin. Jaza'al mu'amalah la yakhtassu bid-daril akhirah. Balasan muamalahnya, bagaimana seorang hamba itu berhubungan dengan Tuhannya, la yakhtassu bid-daril akhirah, tidak hanya dikhususkan pembalasannya di negeri akhirat, bal rubbama azhara al-haqq ta'ala minhu li ba'd awliyaihi fid dunya, bahkan barangkali al-haq Allah Ta'ala telah menampakkannya secara jelas kepada sebahagian para kekasihnya di dunia ini, anmudzajan yahmiluhum 'ala al-ijtihadi fil a'mal, contoh-contoh yang mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal saleh, wa yatahaqqaquna bihi, dan mereka betul-betul tahqiq, bersungguh-sungguh sampai tingkat atau upaya sepenuh jiwa raga mereka, dan mendapatkan wujud qabuliha, adanya balasannya, fi kull ahwal, pada setiap keadaan mereka. Wa dzalika li'azimi karamihi wa 'amimi fadlihi jalla wa 'ala. Yang demikian itu adalah karena agungnya kemuliaan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan luasnya karunia yang diberikannya kepada hambanya Jalla wa Ala, maha mulia dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya, khususnya para kekasihnya, tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat nanti, tetapi semenjak di dunia. Dulu telah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan atas ketakwaan dan penghambaan hambanya ini. Tempat pembalasannya adalah di negeri akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak cukup. Jika diberikan Allah berlimpah dan tidak mampu dunia menampungnya, hanya untuk seorang hamba. Dulu telah kita sampaikan bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, istana dan wilayah, yang dulu telah kita kurang lebih prediksikan atau kalkulasikan, satu kawasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hambanya di surga nanti, luasnya 11 kali luas daripada bumi ini. Untuk satu orang saja tidak cukup, apatah lagi untuk jutaan, puluhan juta, bahkan ribuan juta, bahkan miliaran orang-orang yang akan dibalas Allah dengan sebaik-baiknya di akhirat. Makanya dunia bukanlah tempatnya, tapi akhirat adalah tempat pembalasan yang sesungguhnya. Darul jaza, negeri pembalasan dari Allah. Namun makna pembalasan dari Allah ini di dunia telah dinampakkan Allah kepada para kekasihnya, sehingga mereka betul-betul bersemangat, bermotivasi, penuh jiwa dan raga, penuh dengan kecintaan, penuh dengan keikhlasan dalam melakukan amal-amal salihnya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semenjak di dunia. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa setiap keadaan mereka mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan jiwa dan raga yang tak dapat diukur dengan materi. Telah kita sampaikan firman Allah pada pertemuan terdahulu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kebahagiaan seorang yang beriman adalah ketika dia bersama Allah. Itulah kebahagiaan yang paling didambakannya, dan setiap saat tidak ingin berpisah dengan perasaan bahagia selalu bersama Allah. Dalam ketaatan, dalam munajat, dalam ingatannya, dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam rasanya, semuanya selalu merupakan hubungan jiwanya kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan rasa tuma'ninah was sakinah, ketenangan dan kedamaian yang ada di hatinya. Dan ini tidak dapat diukur dengan materi dunia. Sebab kesenangan-kesenangan dunia hanyalah materi yang bersifat temporer, membahagiakan, meninabobokkan nafsu kita sesuai dengan masanya. Pada gilirannya akan ditinggalkan, bahkan dia akan meninggalkan kita. Dan bahagia yang diberikan hanyalah bahagia yang bersifat fata morgana, yang sementara. Apabila dapat dimanfaatkan dalam rangka taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengabdi kepada Allah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika kekayaan itu yang nanti akan menjadi bekalnya menuju akhirat. Ketika kekayaannya menjadi amal jariah, ketika kekayaannya menjadi penyebab dia dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, ketika kekayaannya menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kekayaan dunia dan akhirat. Namun jika tidak, maka harta dunia, kekayaan yang dibanggakannya, wabalan alaih, hanyalah merupakan kecelakaan baginya, wal iyadu billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan balasan tersebut bukan hanya di akhirat, tapi diberikan di dunia kepada sebahagian kekasih-kekasih Allah. Dulu pernah kita sebutkan, ketika seseorang merasa bahagia bersama Allah, berarti dia telah mendapatkan syurga yang sesungguhnya semenjak di dunia, sebelum dia masuk ke dalam akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dan bagi orang khafa maqama rabbih, yang takut akan kebesaran Tuhannya, kenal dia akan Tuhannya, ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dan bahagia dengan ingat kepada Allah, jannatan, mendapatkan dua syurga. Jannah al-ma'rifah billah, syurga dengan mengenal dan dekat serta tenang bersama Allah semenjak di dunia, dan nanti baru jannatul jaza, jannatul na'im, negeri balasan dan negeri akhirat. Sudah mendapatkan dua syurga. Di dunia sudah dia dapatkan, dan di akhirat dia akan mendapatkan syurga yang kekal abadi. Itulah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya yang mereka menyadarinya, sehingga mereka betul-betul dalam beramal saleh, dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka akui dan mereka rasakan, serta benar-benar meyakini dan menyadari semata-mata karena keagungan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan karunia Allah. Sekali lagi, kuncinya adalah bahwa segala apa yang kita peroleh ini semata-mata adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Ini adalah karunia dari Tuhanku, apakah dengannya aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Thumma qala radhiyallahu anhu, kemudian ada hikmah yang ke-87. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini mengatakan, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Sudah cukup bagi engkau, lebih dari cukup, min jazaihi iyyaka,
berupa balasan Allah untukmu, di mana Allah telah menjadikan engkau ala ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An radiyaka, bahwa Allah meridaimu, laha ahlan, engkau menjadi orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, adalah orang yang benar-benar telah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya pemberian yang paling istimewa ketika Allah meridai seorang hambanya untuk menjadi ahli ta'ah. Allah jadikan hambanya tersebut menjadi orang yang diridainya, yang mengerjakan yang diridainya, melakukan yang diridainya. Adakah yang lebih baik daripada ini? Dulu telah kita sampaikan bahwa kita jangan berharap apa yang diberi, tapi yang kita perhatikan apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dituntut oleh Allah, apa yang kita persembahkan untuknya itu. Jadi memperhatikan apa yang dituntut oleh Allah itu lebih tinggi nilainya daripada mengharapkan balasan. Kata Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Sayyidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Syarhul Hikam. Hada bayanu jazaihimul muajjal. Ini penjelasan untuk balasan bagi mereka yang disegerakan oleh Allah. Bentuk balasan yang Allah tunjukkan kepada hamba, ketaatan. Orang yang diberikan Allah ketaatan zahir dan batin pada hikmah yang terdahulu, Imam Ahmad Ibn Athaillah mengatakan, faqad asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah orang yang termasuk Allah sempurnakan nikmat baginya zahir dan batin. Jadi orang yang diberikan Allah ketaatan lahir dan batin, itulah sesungguhnya yang betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Jadi ukurannya adalah ukuran bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita didekatkan Allah kepadanya, diberikan Allah ketaatan kepadanya, ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya, untuk kenal dengannya, untuk cinta kepadanya, untuk kenal dan cinta kepada Rasulnya, itu adalah nikmat yang tidak terhingga. Faqad asbagha na'amahu zahiratan wa batinah. Sungguh Allah telah sempurnakan nikmatnya secara zahir dan batin bagi hambanya. Jadi kalau kita mengukurnya di situ ketemu. Tapi kalau kita mengukurnya ukuran materi tak ketemu, bahkan tak akan pernah ketemu. Makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, ternyata secara duniawi makin payah. Diuji Allah. Karena kalau Allah sudah suka dengan hamba, diuji Allah, diberikan cobaan. Ternyata tujuan hamba tadi materi, akibatnya semakin jauh daripada materi yang diidam-idamkannya. Ataupun sebaliknya, jika diberikan Allah karena istidraj, karena Allah tahu tujuan hamba beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin materi kekayaan tersebut, maka Allah berikan sebagai istidraj kepadanya. Maka tertipulah hamba tersebut. Tetapi yang sebenarnya kenikmatan yang didapat, yang diinginkan itu adalah berupa ketaatan dan ketenangan, kedamaian bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal, maka ini sangat kita hargai. Karena itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, mengobati rohani ini lebih mahal harganya daripada mengobati fisik. Karena mendapatkan kebahagiaan rohani lebih tinggi nilainya, lebih mahal harganya daripada mendapatkan kenikmatan yang sifatnya materi atau fisik. Makanya ilmu agama dituntut, siraman rohani didapatkan. Betapa banyak, kata Imam Ghazali, engkau infakkan hartamu demi memperbaiki fisikmu.
Adakah kau infakkan hartamu untuk memperbaiki rohanimu? Semenjak dulu Imam Al-Ghazali telah menyinggung betapa banyak orang yang menghabiskan hartanya hanya untuk memperindah fisiknya. Yang sudah mancung tidak dimancungkan lagi. Tahan 10 juta ngeluarkan tidak ada masalah, 20 juta pun tak masalah, 30 juta pun tak masalah. Sudah cantik tidak ada puas, operasi lagi. Akhirnya hidung yang tadi bagus bentuknya macam terbalik. Banyak contoh-contoh. Na'udzubillah. Tak ada pernah puas-puasnya. Tapi kalau dia larikan ke akhirat, subhanallah, dia akan mendapatkan ketenangan, ketaatan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah nikmat zahir dan batin yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya orang mengukurnya dari materi. Akibatnya kalau sudah taat, rajin salat duha yang pernah kita contohkan, sebulan salat duha belum kabul juga, 2 bulan belum kabul juga, 3 bulan bentilah aku salat duha, tidak ada kabul katanya. Nah, karena ukurannya bukan karena Allah, dia hanya ingin mengejar apa yang dia inginkan. Akibatnya dia putus asa. Tapi kalau yang mengerti, ketika ketenangan dia dapatkan, kedamaian, kebahagiaan zahir dan batin bersama Allah, subhanallah. Dan yang telah sampai kepada tahap yang sesungguhnya, Allah jamin soal dunia insyaallah Allah telah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka setiap kesulitan, kesempitan Allah berikan jalan keluarnya, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka semuanya akan ikut. Dunia ikut, akhirat ikut. Nah, ini yang kita pegang. Tapi jadikan tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidi Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanyalah engkaulah tujuanku dan ridhamulah yang aku inginkan. Inilah yang terus kita lakukan setiap saat. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidi Ibn Ubad An-Nafari qaddasallahu sirrah. Ini balasan yang Allah berikan kepada mereka yang dipercepatkan oleh Allah. Wa huwa annahu 'arrafahum min 'azamatihi wa jalalihi, di mana Allah mengenalkan kepada mereka keagungan Allah dan kebesaran Allah, wa kibriyai, kehebatan Allah. Mastahqaru ma'ahu anfusahum, yang karena mengenal kehebatan kebesaran Allah, mereka dapat buahnya. Mereka memandang dirinya tidak ada apa-apa. Jadi kalau sudah kita dapat memandang diri kita tidak apa-apa, yang ada, yang besar, yang hebat hanya Allah, itu berarti kita sudah mengenal diri kita, sudah sadar siapa diri kita sebenarnya. Ada suatu ungkapan yang sangat rahasia, namun secara harfiah mungkin agak sederhana, tapi secara ma'nawiyah terlalu dalam maknanya. Kalau engkau tidak ada, baru engkau ketemu dengan Allah. Artinya selagi kita masih memandang kelebihan diri kita, mengikuti ego diri kita, ketika kita ingin menuju Allah, maka ketika itu kita tidak akan pernah sampai. Tapi kalau kita sudah sampai kepada tahap bahwa kita memandang diri kita ini sudah tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah, apa yang ada pada kita semuanya anugerah Allah, apapun yang diberikan semuanya la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya disitulah makna seorang hamba mengenal dirinya lalu mengenal Tuhannya. Al-Imam sebuah asar disebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Yahya ibn Mu'az, sebuah perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Nah, semua aspek, dari aspek ilmu tauhid, dari aspek fikih, dari aspek tasawuf, dia tahu asal usulnya, dia tahu apa tujuannya, dia tahu siapa diri dia, untuk apa dia hidup di dunia, dan apa tujuannya. Maka dia kenal dengan Tuhannya. Nah, persoalannya kita banyak belum kenal dengan diri kita. Siapa diri kita, untuk apa diri kita ada di dunia ini, apa tujuan kita sesungguhnya di dunia ini. Nah, semuanya terbelenggu dengan hawa nafsu kita, terbungkus dengan hawa nafsu kita yang setiap saat merongrong kita. Syukur Allah membimbing kita, menggiring kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengasihani kita, membimbing kita, dan dengan ridhonya pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkannya kepada kita meskipun dengan kelemahan kita dan kealpaan kita. Dan semoga walaupun dengan kelemahan kita, kealpaan kita, kelalaian kita, dan dosa-dosa kita yang banyak, Allah sudi mengampunkan dosa-dosa kita, Allah sudi menjadikan kita hamba-hambanya, dan Allah sudi dengan kasih sayangnya memasukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Wahai Allah Tuhanku, aku sadar sebenarnya aku tidak pantas untuk dapat surga firdausmu. Aku tidak pantas untuk mendapatkan surgamu. Tapi ya Allah, aku juga tidak kuat dengan nerakamu. Maka berikanlah kepadaku taubat ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau pengampun segala dosa. Itulah harapan kita dengan kasih sayang Allah. Allah ampunkan kita, Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan kelak dihimpunkan bersama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqi untum bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi untum bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi untum bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal untum bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal untum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal untum bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal untum bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal untum bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal untum bina wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa khatayana kullaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.